Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahman dengan NIM 2102500023 dari Universitas Muhammadiyah Banten, dengan di doseni atau dosen pembimbing Bapak dosen Suni Samsuni MKom dengan mata kuliah Hukum Cyber. Di sini saya akan menjelaskan tentang illegal access. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu. Jadi presentasi ini diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Cyber yang berjudul atau yang bertema illegal access. Nah, apakah itu illegal access? Nah, illegal access adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sengaja dan secara tidak sah tanpa hak memasuki komputer atau sistem atau jaringan komputer milik pihak lain yang bukan difungsikan sebagai akses publik. Dengan kata lain, yang dilarang adanya memasuki sistem komputer orang lain yang difungsikan untuk pribadi, bukan sistem komputer yang memang didesain untuk dipakai publik. Nah, contoh sederhananya, sebuah sistem bukan untuk dipakai publik adalah pemberian paspor, sehingga hanya orang yang memiliki paspor ke dalam sistem komputer tersebut yang biasanya memasukinya. Ini juga saya terapkan link websitenya di bawah untuk lebih rinci dan lebih jelas. Nah, apakah di Indonesia ada peraturan tentang illegal access? Ya, tentunya ada. Di Indonesia, pengaturan illegal access terdapat pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE. Pasal 30 ayat 1 UU ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Sedangkan ayat 3 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Nah, penjelasan ini atau pemahaman ini berasal dari link website yang sudah saya terapkan di bawah. Jika ingin lebih jelas, silahkan rujuk ke halaman atau alamat link tersebut. Nah, di sini saya menemukan dua contoh atau dua ini tentang kasus illegal access yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Nah, Barreskrim Polri berhasil ungkap kasus akses ilegal atau illegal akses retas kartu kredit. Kerugian capai 1,6 miliar. Disdipid Cyber Barreskrim Polri Brigjen Adi Vivin mengatakan telah menetapkan 2 orang tersangka WNI dengan korban para pemilik akun marketplace Buystock dan Sukumo Netshop di Jepang yang menimbulkan kerugian lebih 1,6 miliar rupiah. Hal tersebut diungkap DRTP Cyber dan konferensi pers di Barreskrim Mabes Polri Jakarta Selasa tanggal 8 bulan 8 2019.
Tersangka berjumlah 2 orang. Nah, 1 orang telah ditangkap dan ditahan oleh Distipid Cyber Barreskrim Polri, dan 1 orang pelaku lainnya menjalani proses hukum di kepolisian Osaka, Jepang, ungkap Brigjen Ade Vivid. Nah, diketahui tersangka DK, pelaku yang berada di Indonesia, berperan melakukan akses ilegal dengan menggunakan hacking tool 16 shop. Sedangkan tersangka SB, pelaku berada di Jepang, berperan menyediakan barang atau perangkat komputer agar bisa dioperasikan secara jarak jauh oleh tersangka DK dan menampung barang-barang elektronik hasil dari pembelian di marketplace di Jepang secara ilegal. Lebih lanjut, di Stupid Cyber menjelaskan kedua pelaku menggunakan hasil pencurian data dan info untuk melakukan aktivitas belanja di marketplace. Barang hasil kejahatan tersebut dijual oleh tersangka SB. Kemudian sebagai uang hasil penjualan tersebut dikirimkan ke tersangka DK di Indonesia, tutur Distip Cyber Polri. Nah, ini juga saya sudah melampirkan atau menerapkan link websitenya di bawah. Nah, ini kasus kedua di mana pelakunya adalah 4 orang asing yang berasal dari negara atau warga Bulgaria. Polda Bali menangkap pelaku kejahatan kasus illegal akses yang dilakukan oleh 4 warga Bulgaria, di mana keempat warga Bulgaria ini yang berinisial SG, umur 43 tahun, yang ada di wilayah Sanur dan Pasar, oleh FA 45 tahun, BA umur 41 tahun, dan SP umur 37 tahun. Nah, dalam kasus ini saya sudah menerapkan linknya di bawah, yaitu www.antarnews.com. Nah, jika ingin lebih jelas lagi dan lebih etis, tersangka kasus skimming ini dilakukan oleh warga Bulgaria. Penangkapan pertama pada tanggal 28 bulan 8 di wilayah Ubud Gianyar dengan 1 tersangka, dan penangkapan keduanya pada tanggal 3 bulan 9 di wilayah Sanur dan Pasar. Ada 3 tersangka dengan perbuatan yang sama. Mereka memasang router dan kamera tersembunyi, kata Direktur Reskrimus Polda Bali Kambes Pol Yuliarkus Nugroho di Denpasar pada hari Senin. Nah, ia menjelaskan untuk menangkap pertama yang dilakukan oleh SGI, di mana ada perusakan dengan membongkar dan memasang alat berupa kamera tersembunyi pada lampu mesin ATM. Nah, dari hasil pemantauan itu, petugas kepolisian yang bertugas langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka saat ia melakukan pemasangan alat di mesin ATM itu. Adanya kamera tersembunyi pada lampu di dalam mesin ATM itu digunakan tersangka untuk mengambil data pengguna ATM dan menggunakan kartu ATM milik nasabah yang asli. Nah, sedangkan untuk penangkapan kedua yang terjadi di 3 ATM wilayah Sanur dan Pasar yang dilakukan oleh 3 tersangka setelah mengantongi informasi dari pihak bank terkait dengan adanya transaksi yang diduga dilakukan oleh warga asing dengan
menggunakan kartu menyerupai ATM untuk pihak kepolisian menuju tempat tinggal ketiga tersangka dan melakukan penggeledahan. Setelah ditemukan tempat tinggal ketiga WNA tersebut, langsung dilakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan beberapa kartu menyerupai ATM, dan setelah dicek oleh pihak bank, ternyata pembuatan data berupa nomor kartu yang berbeda atau tidak sesuai dengan data nomor kartu yang tertera di kartu. Kalau untuk satu jaringan dari keempatnya ini sekarang sedang didalami seperti apa, dan menurut pengakuan mereka yang mereka tidak saling mengenal, itu jelasnya gitu. Yuliar menjelaskan bahwa keempat tersangka sudah berada di Bali sekitar 6 bulan dengan menggunakan visa kunjungan. Hasil dari skimming ini ada yang menggunakan untuk dibelikan jam, baju. Tersangka ini juga sering bolak-balik negaranya, dan untuk transaksinya dilakukan di Bali dengan korbannya itu di luar negeri yang asing juga katanya. Atas perbuatan tersangka dijerat dengan persangkaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau relevan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun bagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik IITE. Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Barang bukti yang diamankan dari TKP pertama diantaranya 1 buah HP paspor, 4 kamera tersembunyi, dan 1 buah router. Sedangkan untuk TKP kedua ditemukan berupa 2 buah kartu kredit palsu, 690 buah kartu flash, uang rupiah sebanyak 54 juta, uang euro sebanyak 5.285 euro, uang ringgit sebesar 223 ringgit, dan uang dolar sebesar 20 dolar, 1 buah card reader, 1 buah modem, mesin hitung uang, laptop, mobil, motor, 8 handphone, dan 3 buah helm. Nah, untuk ini saya cukupkan dan sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.